Halo Kak Juni. Halo Kak Nulika. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Sukacita dan luar biasa. Ah hebat. By the way, hari Jumat kemarin kan libur Kak. Iya. Kemana nih? Kemarin hari Jumat kan ibadah Jumat Agung Kak. Kita Ya. memperingati hari pas Tuhan Yesus disalib. Dan ibadah terus nggak kemana-mana lagi sih Kak, di rumah aja. Kalau Kakak? Sama deh, kakak juga ibadah dari rumah dong. Nah kira-kira, oh iya kita punya teman-teman Iya, ada adik-adik kita di rumah. Kita sapa dulu ya Kak. Yo. Halo adik-adik semua. Shalom, shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Iya. Oh ya Kak, kita mau tanya dulu kabarnya adik-adik ya. Apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa. Sukacita? Pasti dong. Iya. Iya Kak, betul. hari ini ibadah kita kan ibadah yang spesial ya. Hah? Kenapa spesial Kak? Karena tadi kan hari Jumat itu Jumat Agung. Tuhan Yesus kita peringati waktu mati di kayu salib. Nah hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Wah, Yesus sudah bangkit ya Kak ya? Iya, dari kematian. Jadi disebut dengan ibadah Paskah ya Kak? Oh iya, betul Kak. Paskah. Oh iya, hari ini kita merayakan Paskah loh. Iya. Wah, asik. Terus kenapa lagi spesial Kak? Karena hari ini kita semuanya beribadah bersama-sama. Kelas balita, kelas kecil, kelas besar, Loh, kelas siapa remaja lagi? juga Kak. Oh, abang kakak remaja bergabung. Iya. Halo abang kakak remaja. Halo. Asik. Rame dong ya. Iya Kak. Kak, apa tema kita hari ini ya? Oh, tema hari ini adalah Amazing Grace. Amazing Grace. Ah, pasti seru ya Kak Iya, ya? nanti yang dibawakan oleh siapa ini khotbahnya Kak? Kak Silvi Kak. Ih, pasti adik-adik sangat menanti-nanti Ore, nih. iya. Kita dua udah sukacita. Oh, Gimana iya? dengan adik-adik di rumah ya Kak? Ada Adik-adik? sukacita? Waduh, sepertinya kurang kuat. Sekali lagi, sekali 1, lagi. 2, 3 ya. Ada sukacita? Wah, puji luar Tuhan. biasa. Nah, Kalau misalnya ada yang nggak suka cita tadi Kak, karena masih pagi, udah masih ngantuk, dibangunin suruh mau sekolah minggu gitu Kak, kan ada yang nangis. iya ya. Yuk Kak, yuk kita ajak mereka sukacita hari ini. Iya, Lewat adik-adik. lagu kita yuk Kak. Iya, ayo semua adik-adik berdiri, kita semuanya mau bersuka cita, kita bernyanyi adalah Sukacita di hatiku. Semuanya harus dengan semangat ya. Bersukacita ya. Jangan ada yang malas-malas lagi ya kan Kak? iya, karena sukacita kita berasal dari Tuhan Yesus. Yesus. Adalah sukacita di hatiku. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku. Adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita mau terus bersyukur dan bersukacita karena kasih Tuhan Yesus yang telah bangkit ada di dalam kita. Ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Ayo, Jangan mau kalah dengan yang tadi ya. Adalah sukacita di hatiku. adalah sukacita di hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Dirikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Ayo semua adik-adik boleh duduk. Kita tenangkan hati. Kita mau melanjutkan ibadah kita. Mari kita duduk tenang. Jangan lagi ada yang bergerak-gerak ya. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah, kami naikkan pujian dan sembah
karena firman-Mu telah Engkau genapi melalui kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, anak sekolah minggu, semakin percaya, sukacita dan berpengharapan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus yang telah bangkit, Raja yang menang mengalahkan maut dan menang atas dosa. Dengan kebangkitan-Mu, kami anak sekolah minggu juga beroleh jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Kristus bangkit, haleluya, haleluya, Kristus bangkit. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu yang terus menyertai kami hingga saat ini. Kami pada pagi hari ini kembali Tuhan izinkan boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami, bahkan dengan abang kakak kami yang kelas remaja ya Tuhan, untuk beribadah, menikmati hadirat Tuhan, merayakan Paskah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan setiap anak-anak sekolah minggu GKPS Padang Bulan, bahkan anak-anak sekolah minggu lain ya Tuhan yang mengikuti ibadah kami ini dari tempatnya masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, menyertai kami dan menjagai kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Dan kami menolak di dalam nama Yesus Kristus setiap kuasa-kuasa si jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami selama ibadah ini ya Tuhan. Hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berserah. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur dan memulai ibadah kami. Amin. Nah, saat ini kita akan membacakan nama-nama adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun. Bagi adik-adik yang dibacakan namanya, berdiri di tempat masing-masing ya. Selamat ulang tahun untuk Andreas Purbatondang di tanggal 15 April. Dan Alexander Arfa Purba tanggal 17 April. Dan selamat ulang tahun untuk semua adik-adik dimanapun berada yang namanya tidak disebutkan, tapi berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya adik-adik semuanya dalam kondisi yang sukacita ya merayakan ulang tahunnya, tetap sehat, panjang umur, semakin pintar, terus menjadi kebanggaan bagi orang tua dan juga bagi Tuhan. Selamat ulang tahun adik-adik. Kak Nulika, Iya Kak? kakak pasti mencintai seseorang ya? Pasti dong. Iya, satu atau banyak Kak? Banyak Kak. Banyak, misalnya siapa Kak? Mencintai orang tua, mama, papa, terus mencintai adik-adik, mencintai Kak Juni juga loh. Terima kasih Kak Nulika. Kak, tapi kalau cinta katanya ada tandanya. Tanda kayak mana Kak? Misalnya nih, kita kan tahu Tuhan Yesus itu cinta dengan kita manusia. Iya. Tahu nggak kakak apa tanda cinta Tuhan Yesus? Apa ya Kak? Banyak loh Kak, dan itu luar biasa. Tanda cinta Tuhan Yesus itu tidak seperti tanda cinta manusia biasa loh Kak. Iya? Ada tanda paku di tangannya. Dan katanya ada juga tanda tombak di pinggang loh Kak. Sakit lah itu Kak. Sakit Kak, bahkan darahnya yang tercurah di kayu salib itu pun tanda cintanya Tuhan Yesus sama kita. Wah, besar Luar biasa sekali ya Kak. tandanya ya Kak. Mari saat ini kita juga Kak mau menunjukkan tanda cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan pujian kita. Iya. Tanda salib, Tanda paku di kaki dan tangan. tangan. Ayo kita nyanyikan pujian ini dengan penuh syukur dan sukacita kepada Tuhan.
Tuhan Yesus mencintai kita. Sampai ada tanda paku di tangan dan kaki, juga di pinggang yang tertusuk. Kita nyanyikan lagu ini ya. Ayo dengan semangat kita menyanyikannya. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima. Guna sama yang mengikuti Dia, sama orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan puisi dari teman kita Naura kelas kecil, dan setelah itu kita akan lanjut mendengarkan pujian persembahan dari kelas besar yang berjudul Above All. Jalan salib, langkahmu tertatih menuju salib Golgota. Dengan badan penuh luka, sayatan, aniaya, darah mengalir tercecer di mana-mana demi untuk keselamatan manusia. Pedih dan perih pasti terasa, berkorban untuk menghapus dosa. Tak ada seorang pun yang membela, semua mencerca dan mencela. Kini kau telah rela mati, 3 hari bangkit kembali. Hidup kekal telah diberi bagi mereka yang mengimani. Amin. Lagu yang akan dinyanyikan ini menyatakan bahwa Tuhan, Engkau di atas segala hal yang kami pikirkan, di atas segala kuasa, di atas segala raja, di atas segala alam, dan di atas segala sesuatu yang diciptakan. Engkau disalibkan, dikuburkan, Engkau hidup untuk mati, ditolak dan seorang diri, dan seperti mawar diinjak di atas tanah. Tidak ada cara untuk mengukur kebaikan-Mu kepada kami. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasure of the earth,
behind the stone. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wills and treasure of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Kak Juni, Iya, tadi kita bicara tentang tanda paku. iya betul. Terus adik-adik tadi bawakan lagu Above All. Ternyata kasih Tuhan sama kita tuh besar sekali. Iya, besar sekali Kak. Iya Kak, dan kita lagi kondisi berdosa. Betul, Tapi Kak. Tuhan tetap sayang sama kita. Iya betul. Kita saat ini mau menunjukkan betapa kita juga menunjukkan cinta kita kepada Tuhan dengan sangat besar melalui sebuah lagu Kak. Wah, luar biasa. Kalau gitu kita nyanyikan sekarang Kak. Ayo kita tunjukkan betapa besarnya kasih kita kepada Tuhan dengan bernyanyi dengan lagu kita. Dengan apakah ku balas Tuhan? Iya, dengan apakah aku balas Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati kita katakan kepada Tuhan bahwa kita mau membalas cinta kasih-Nya melalui pujian kita ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu
kita menyatakan kepada Tuhan lagu ini bahwa Kaulah harapanku dan ku mau setia hidup di dalam. Kaulah harapanku. Hidupku dalammu, Saat ini kita akan melafalkan ayat hafalan kita. Tapi kali ini berbeda Kak Nulika. Karena ayat hafalan kita kali ini diwakilkan oleh teman-teman kita dari kelas balita. Mari kita dengarkan. 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10a. Tapi tanya kasih Allah. Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Karena aku ada sekarang. Bagaimana aku ada sekarang. Bagaimana aku ada sekarang. Sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Kak, tadi kelas kecil udah baca puisi, balita udah bacakan ayat hafalan, kelas besar udah nyanyi trio, kelas remaja nggak mau ketinggalan juga loh Kak. Oh iya dong. Iya, dan juga dari paduan suara. Nah, sekarang kita akan menyaksikan persembahan pujian dari paduan suara yang berjudul Because He Lives dan vokal group beserta dengan body worship dari kelas remaja yang berjudul Worthy is the Lamb. Selamat menyaksikan.
for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail prison. Wash me in your cleansing flow. Now I know your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.
luar biasa ya Kak. Pasti Tuhan Yesus senang dengan persembahan anak-anak sekolah minggu Iya, kita. Kak. Wah hebat. Nah Tuhan Yesus kan sudah mempersembahkan yang terbaik. Iya Kak. Anak-anak sekolah minggu juga sudah memberikan persembahan lewat pujian, Iya. puisi dan ayat hafalan. Iya. Kita saat ini juga mau mengumpulkan persembahan Kak melalui kolekte kita. Iya. Mari. Nah, adik-adik ayo kita kumpulkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dan kita juga sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, Yesus sahabatku. Mari kita mengumpulkan persembahan kita dan kita menyanyi dengan penuh sukacita. Sama-sama kita katakan dengan sukacita bahwa Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, Dia lahir bagiku. Yesus sahabatku, Dia mati bagiku. Dia mengasihiku, menolong dan selamatkanku. Yesus sahabatku, selalu jereng jereng jereng. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Oh yes, yes, yes. Yesus sahabatku selalu. Jereng jereng jereng. Nah, adik-adik, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, Kak, kita mau melihat video. Dan nanti di sepanjang video ini, adik-adik yang di rumah ikut bernyanyi ya. Kita persiapkan hati kita untuk mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Silvi. Selamat menyaksikan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Kau gantikan Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar, terlalu mahal, hati kami berterima kasih. Terima kasih Kau tebus hidupku. Halo, apa kabar adik-adik? Tentunya semua sudah siap ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan segala apa yang harus kita siapkan. Contohnya Alkitab, seperti kakak bawa. Di tangan kakak ada Alkitab. Tapi tunggu dulu, di sebelah kiri kakak bawa apa ya? Tada, ya ada keranjang. Isinya apa? Ya benar, ada telur. Telur yang dihiasi. Ada telur yang diwarnai, ada telur yang dihiasi. Seperti wajah orang. Nah, kalau ada telur yang dihiasi, berarti tandanya apa? Telur Paskah. Berarti hari ini kita merayakan Paskah. Yeay, kita merayakan Paskah. Selamat Paskah adik-adik. Selamat Paskah Papa Mama. Selamat Paskah semua. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membaca. Untuk itu adik-adik siapkan Alkitabnya. Dan mari kita buka firman Tuhan yang akan kita baca. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti apa makna Paskah bagi kami semua anak-anak sekolah minggu. Roh Kudus tolonglah kami, ajarilah kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah baik, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dari Yohanes 3. Perjanjian baru ya, Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Yohanes 3 ayat 14 sampai 21. Nah baik, kakak akan baca di tempat kakak dan adik-adik silahkan baca di tempat masing-masing. Baik, kita baca 1, 2, 3. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikian firman Tuhan. Nah adik-adik, siapa yang tahu tema Paskah kita tahun ini yang kita rayakan hari ini? Siapa tahu?
Iya benar, sudah ada di layar. Amazing Grace. Semua mengatakan dulu ya. Amazing Grace. Apa arti Amazing Grace? Anugerah yang luar biasa. Anugerah yang luar biasa. Luar biasa artinya yang sangat besar, yang sangat besar. Seperti bacaan kita tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Iya, jadi kita mau belajar, kita mau mengerti apa arti Paskah bagi kita khususnya anak-anak sekolah minggu melalui firman Tuhan yang akan kita dengar. Nah siapkan ya telinganya, disiapkan untuk mendengar firman Tuhan. Nah adik-adik kita akan mulai bertanya sama kakak. Kakak mau bertanya sama adik-adik, apa sebenarnya kita merayakan Paskah? Ya benar, Paskah bukan artinya mewarnai telur, bukan. Paskah artinya bukan lomba mencari telur, bukan. Bukan itu arti Paskah, Dek. Arti Paskah adalah merayakan Yesus bangkit. Yang kuat ya di rumah, Paskah artinya merayakan Yesus bangkit. Benar, benar sekali. Ingat, kalaupun nanti ada mewarnai telur, lomba mencari telur atau di sekolah, bukan itu arti sesungguhnya Paskah. Arti sesungguhnya Paskah apa? Yesus bangkit. Benar, harus diingat ya. Nah, adik-adik, kakak mau mulai cerita bagaimana Yesus lahir dan datang ke dunia ini hanya dengan satu tujuan, gak ada tujuan lain. Yesus datang dan lahir ke dunia hanya dengan satu tujuan, yaitu apa? Untuk menunjukkan bagaimana manusia beroleh keselamatan, untuk menunjukkan kepada manusia bagaimana manusia beroleh hidup yang kekal. Artinya apa Kak hidup yang kekal? Hidup yang kekal artinya adalah kita beroleh hidup bersama dengan Bapa di surga. Itulah tujuan Tuhan Yesus lahir dan datang ke dunia. Nah, berikutnya kita mau tanya, mengapa sebenarnya Yesus harus datang? Mengapa Yesus harus menunjukkan kepada kita? Mengapa harus diarahkan? Mengapa harus dikasih tahu sama anak-anak sekolah minggu bagaimana kita bisa beroleh keselamatan? Apa? Mengapa? Nah, coba lihat di gambar itu. Gambar siapa itu? Iya betul, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa yang diusir dari Taman Eden. Mereka diusir dari Taman Eden. Mengapa mereka diusir? Karena mereka tidak taat kepada Allah. Mereka melawan perintah Allah. Mereka memberontak kepada Allah. Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden. Seperti adik-adik kalau kita selalu aja melawan perintah orang tua. Kadang-kadang orang tua bilang, udah pergi aja kamu dari rumah. Gak usah di rumah, diusir. Bagaimana kita kalau diusir dari rumah? Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka melawan dan tidak taat kepada Allah, mereka diusir dari Taman Eden. Akhirnya juga apa? Mereka dihukum. Mereka dihukum oleh Allah karena ketidaktaatan mereka. Dan apa akhirnya mereka terpisah. Ya kalau kita diusir pasti kita terpisah ya. Kita terpisah dari Allah. Adam dan Hawa terpisah dari Allah. Demikian juga dengan kita. Kita terpisah dari Allah karena tidak taat kepada perintah Allah. Nah adik-adik kita mau ingat lagi. Yesus tadi datang ke dunia dengan satu tujuan. Untuk menunjukkan bagaimana kita bisa selamat. Bisa beroleh hidup yang kekal melalui Tuhan Yesus saja. Nah, ketika kita mengingat perjalanan Yesus di dunia, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Iya betul, Tuhan Yesus mencelikan, menjumukan mata orang buta. Apalagi Tuhan Yesus menyembuhkan bermacam-macam penyakit. Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Tandanya apa? Tandanya Tuhan Yesus sayang kali kepada kita. Tuhan Yesus mau menolong kita. Tuhan Yesus mau kita ini hidup dengan baik. Tuhan Yesus mau kita hidup dengan sukacita. Tidak ada sakit penyakit. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Nah,
Apalagi yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus bersahabat dengan banyak orang, tentu dengan anak-anak sekolah minggu. Yesus sahabatku. Iya, Yesus bersahabat dengan orang karena dia mengasihi banyak orang. Karena Yesus mengasihi seluruh manusia yang ada di dunia ini, termasuk kita juga, anak-anak sekolah minggu. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Tapi apa? Ternyata orang tidak percaya. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan bilang dia adalah Tuhan. Tuhan bilang dia adalah Allah, tapi orang tidak percaya. Bahkan mujizat yang Tuhan kerjakan pun mereka gak percaya. Bahkan Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit pun mereka gak percaya Tuhan Yesus adalah Allah. Bahkan Tuhan Yesus menghidupkan orang mati pun mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Mereka marah. Akhirnya apa? Yesus ditangkap. Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Allah. Tuhan Yesus ditangkap. Siapa yang ingat cerita tentang penangkapan Tuhan Yesus? Siapa? Ada muridnya yang berkhianat, Judas, yang menunjukkan kepada tentara-tentara di mana Tuhan Yesus berada, sehingga Tuhan Yesus ditangkap. Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Apalagi yang terjadi, yang dialami oleh Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus disiksa. Bagaimana Kak cara menyiksa? Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus diludahi, Tuhan Yesus dihina. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Tuhan Yesus disiksa. Tuhan Yesus dipaksa bawa kayu salib berat. Digambar Tuhan Yesus disuruh dipaksa membawa kayu salib ke bukit Golgota untuk disalibkan. Karena mereka tidak mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa Yesus mengampuni dosa-dosanya. Mereka gak mau percaya. Apalagi yang terjadi? Setelah disiksa, Tuhan Yesus juga akhirnya dikasih mahkota duri. Lihat di gambar ya, Dek. Dikasih mahkota duri. Tangannya dipaku. Kakinya dipaku. Lambungnya ditusuk. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Tuhan Yesus mati di salib. Tuhan Yesus dengan rela mati di salib. Tuhan Yesus enggak dipaksa. Tuhan Yesus rela disalib untukku, untuk semua adik-adik. Karena apa? Dia cinta sama kita. Dia sangat cinta sama kita. Dia rela mati di salib. Supaya kita apa? Bisa memperoleh hidup yang kekal. Bisa masuk surga. Kalau enggak kita akan mati dalam dosa-dosa. Kemudian apa, Dek? Setelah Yesus mati, keluarganya sedih. Mama papa Yesus sedih, menangis mereka. Murid-muridnya sedih. Beberapa tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Yesus mati, mereka sedih. Teman-teman Tuhan Yesus juga sedih sekali ketika Yesus mati. Akhirnya Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib. Tuhan Yesus dikuburkan dengan sangat baik. Mereka sangat sedih. Tapi apa yang terjadi? Di hari ketiga Tuhan Yesus bangkit kembali. Di hari ketiga Tuhan Yesus hidup kembali. Tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kegundahan. Demikian juga dengan adik-adik sekolah minggu. Tidak ada lagi kesedihan.
Tuhan Yesus bangkit. Telah dibuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Karena dia bangkit dari mati. Nah, adik-adik, kita mau baca bersama. Kuat-kuat ya, di tempat masing-masing yang sudah bisa baca. 1, 2, 3. Yesus bangkit membuktikan Yesus adalah Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Sekali lagi, Yesus bangkit membuktikan Yesus adalah Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang hidup. Bagus. Ingat ya, Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang berkuasa. Yesus adalah Allah yang hidup. Nah, kalau Yesus adalah Allah yang hidup, apa yang harus kita lakukan sebagai anak sekolah minggu? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak remaja? Kalau kita belajar hari ini dari kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita belajar. Anak remaja dan anak sekolah minggu harus percaya, itu huruf besar ya, harus percaya kepada Yesus. Kalau tidak percaya akan masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Gak ada yang mau. Jadi anak sekolah minggu dan anak remaja harus percaya kepada Tuhan Yesus. Apa yang kedua? Yang mau kita kerjakan di hari Paskah dan ke depan. Yesus bisa melihat apa yang kita lakukan. Karena apa? Yesus hidup. Yesus hidup. Dia bisa lihat kita sedang ngapain ketika di kamar sendiri. Dia bisa lihat ketika kita ujian. Ketika kita di rumah, papa mama gak di rumah. Yesus bisa lihat karena dia hidup. Adik-adik harus ingat, Tuhan Yesus hidup. Dia bisa lihat. Apa lagi yang mau kita lakukan? Yesus bisa mendengar seruan kita, bisa mendengar doa kita. Jadi anak-anak sekolah minggu jangan pernah malas berdoa. Tuhan Yesus dengar loh. Walau kita nggak bisa lihat lagi Tuhan Yesus seperti kita ya, seperti mama papa kita bisa pegang, bisa lihat. Tapi ingat Tuhan Yesus hidup. Dia dengar apa yang kalian doakan. Dia dengar seruan kalian. Walau kecil kak, iya. Walau dia kecil bilang hanya Tuhan terima kasih untuk makan amin. Iya Tuhan dengar karena dia Yesus yang hidup. Dia bisa lihat makanya jangan berbuat dosa, hati-hati. Dia hidup. Apalagi yang mau kita lakukan? Yesus bisa loh merasakan kita sedih. Siapa di sini yang lagi sedih? Mungkin dia merasa sendiri temannya gak ada karena corona ya. Siapa yang sedih? Tuhan Yesus bisa loh merasakan. Karena dia hidup. Terus ada yang merasa apa? Merasa dia gak punya teman. Tuhan Yesus bisa loh merasakan. Atau dia merasa sakit kak, aku lagi gak enak badannya, aku lagi sakit. Tuhan bisa merasakan. Terus kalau papa lagi sakit mama, Tuhan Yesus bisa merasakan. Karena Yesus hidup. Apalagi yang mau kita lakukan? Nah, kita gak boleh takut dong ya. Iya, karena Tuhan Yesus hidup. Mama pergi bentar ya. Gak mau ikutlah. Atau yang remaja, disuruh misalnya ngambil sesuatu di kamar. Gak mau, takut. Apa yang ditakutkan? Tuhan Yesus hidup loh. Hidup di hati kita. Gak boleh takut. Anak sekolah minggu. Gak boleh malas berdoa. Dan hati-hati melakukan dosa. Jangan berbuat dosa. Nah, apalagi yang mau kita pelajari? Yesus berkuasa menyembuhkan. Yesus berkuasa menolong. Ya, apa ini yang mau ditolong sama anak-anak kecil? Tuhan Yesus, aku kok nggak pintar ya, menulis. Kok tanganku nggak bisa-bisa. Tuhan bisa menolong karena Tuhan Yesus hidup. Terus Tuhan, aku kok nggak pintar matematika. Semangat belajarnya, Tuhan bisa tolong karena ya Tuhan Yesus hidup. Tuhan, aku kok kayaknya nggak bisa kayak kawanku, bernyanyi, puisi. Tuhan Yesus hidup, Tuhan memberikan
Berkat-berkat berbeda-beda sama orang lain, gak harus sama. Tuhan Yesus hidup. Apalagi Tuhan Yesus bisa menyembuhkan. Ya, jadi kalau papa mamanya sakit, jangan lupa berdoa, langsung lipat tangan berdoa. Tuhan sembuhkan papa mama, atau opung lagi sakit di kampung, Tuhan sembuhkan opung. Atau kita sendiri yang sakit, Tuhan tolong sembuhkan aku. Tuhan sanggup memberikan kesembuhan karena Yesus kita hidup. Nah, apalagi yang terakhir, Yesus mempunyai rencana dan masa depan yang indah. Ada pengharapan, ada hari esok. Mungkin adik-adik kecil belum paham ya arti pengharapan, arti hari esok. Tapi kalau anak kelas besar atau kelas remaja pasti udah paham. Apalagi nih yang mau masuk SMA kemana ya, aduh. Atau yang mau masuk kuliah di mana ya, aduh bisa gak aku ya, aduh. Ingat, Yesus hidup sehingga di dalam Tuhan rancangannya indah bagimu. Ada pengharapan, ada hari esok yang indah. Kayak kata lagu, anak Allah sebab dia hidup, ada hari esok. Ya dengar ya, anak-anak yang remaja atau kelas besar, jangan putus asa mengejar cita-cita. Sebab dia hidup, ada hari esok bersama Yesus. Karena dia hidup, ada hari esok. Nanti kita nyanyikan itu pelan-pelan ya. Jadi kebangkitan Yesus, Paskah yang kita rayakan hari ini. Ingat pesannya, merayakan kebangkitan Yesus. Ya. Tuhan Yesus hidup, berkuasa. Tuhan Yesus adalah Allah. Sehingga apapun yang kita kerjakan mewujudkan kebangkitan Yesus, bahwa Tuhan Yesus hidup. Kita nyanyi yuk, referennya saja ya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sebab dia hidup, lebih semangat. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Jadi berarti, sekali lagi, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Oke, sebelum kita tutup, nah ini kan tadi ada nih keranjang, ya isinya telur. Nih kakak tunjukkan, kelihatan nggak ya? Itu telurnya dihias, ada rambutnya, ada matanya tersenyum. Kok matanya tersenyum ya? Matanya cerah, wajahnya tersenyum, bisa dihias. Kalau ada benang-benang mama di rumah, mak bagi ya, bisa dihias tuh. Iya, lucu ya. Bisa, kemudian kita bisa ini dihias, ini diwarnai. Tuh, ada salib Yesus. Tidak ada lagi Yesus disalib, karena apa? Yesus sudah bangkit. Tidak ada lagi dia, yang tinggal ada cuman salibnya. Yesusnya nggak ada, karena apa? Yesus sudah bangkit loh, iya kan? Tuh, Yesus bangkit. Kemudian kalau adik-adik pinter, suka berkreasi warna, tuh motif-motifnya bisa ya. Ini ada ungu, putih, silakan dibuat di rumah. Nah nanti bisa setelah diselesaikan hias telur, difoto atau video didokumentasikan, minta tolong sama papa mama atau kakak abang dikirim ke WA Kak Nulika. Ya, jadi tandanya aku mengatakan bahwa Yesus bangkit. Aku merayakan Paskah, aku mau buat telur. Tapi ingat, bukan telur makna Paskah, tapi makna Paskah Yesus bangkit. Oke, ditunggu videonya ya, yang bagus dan yang kreatif. Oke, baik adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama.
Tuhan, kami bersyukur firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk semua anak-anak sekolah minggu arti Paskah bagi kami. Terima kasih Tuhan, Engkau bangkit sehingga iman percaya kami, anak-anak kecil, bahkan yang sampai remaja tidak sia-sia. Bahkan kami semua, iman percaya kami tidak sia-sia karena Tuhan Yesus sudah bangkit. Terima kasih buat kebangkitan-Mu Tuhan. Segala puji hormat hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Gimana Kak Nulika? Sudah makin jelas nggak dengan apa yang disampaikan Kak Silvi tadi? Luar biasa Kak, terima kasih ya Kak Silvi. Makasih Kak Silvi. Nah Kak Nulika masih ragu nggak untuk ikut Tuhan Yesus? Enggak dong, pastinya. Iya, kita yakin adik-adik kita di rumah juga nggak ragu lagi ya. Nah adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita pada hari ini, Kak Nulika ada pengumuman loh. Oh iya, nah adik-adik tadi kan sudah disampaikan sama Kak Silvi, ada kegiatan untuk mewarnai telur, jangan lupa ya. Nanti dikirimkan dokumentasinya. Dan jangan lupa juga untuk semua kegiatan adik-adik, gak cuma hanya telurnya yang sudah jadi, tapi waktu mewarnainya, waktu menghias, semua juga didokumentasikan ya. Kakak tunggu. Oke, nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, kita mau sekali lagi diingatkan melalui lagu kita bahwa Yesus kita itu hidup selama-lamanya. Mari kita semua bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian kita, mari kita katakan, Yesusku hidup. Sekali lagi bahwa Yesus kita sudah bangkit dan Dia hidup selama-lamanya dalam kehidupan kita. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku Adik-adik, kita akan mengakhiri kebaktian kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita berdoa. Haleluya. Yesus hidup selamanya. Engkau sudah bangkit. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mengakhiri ibadah kami dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan buat semua yang kami rasakan sepanjang ibadah ini. Dan biarlah semua anak-anak sekolah minggu semakin percaya, semakin teguh imannya, dan semakin hidup di dalam Kristus. Wujud kami juga mengerti, memahami bahwa Yesus sudah bangkit dan membuktikan iman kami kepada Tuhan Yesus akan membawa kami ke surga. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semua anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan, yang sudah ikut kebaktian hari ini di rumah masing-masing. Bersyukur buat papa mama yang menolong. Bersyukur buat semua kakak-kakak sekolah minggu yang melayani hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan buat tim multimedia yang sudah melayani hari ini. Kami bersyukur buat jaringan
buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan yang kami percaya, semua karena pekerjaan Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan dan kami menyerahkan sepanjang minggu ke depan kehidupan kami. Khususnya untuk adik-adik yang sudah kebanyakan sekolah offline ke sekolah. Tuhan berikan mereka semangat, Tuhan memberikan kepada mereka sukacita di dalam sekolah. Sehingga mereka menjadi anak yang disayang guru, menjadi anak yang disayang teman, menjadi terang. Bahkan kami berdoa, kiranya Tuhan memberi kepintaran kepada mereka. Berikan mereka juga semangat mengejar cita-cita mereka, menjadi anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk 2 orang anak sekolah minggu, Alexander dan Andreas, yang berulang tahun pada minggu ini. Terima kasih Tuhan buat usia yang Tuhan tambahkan kepada mereka. Berkatilah mereka Tuhan, panjang umur, Tuhan beri kesehatan, semakin juga bertumbuh di dalam Kristus. Berkati papa mama mereka, berkati juga cita-cita mereka, berkati semangat mereka juga untuk bisa sekolah. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sekali lagi bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan terus yang memulihkan sehingga pandemi ini cepat berlalu. Dan kami kembali lagi bisa sekolah minggu di gereja ya Tuhan. Kami sangat rindu bertemu dengan teman-teman kami di gereja. Tapi kami tahu semua adalah waktu Tuhan yang terbaik. Kalaupun harus masih di rumah kami untuk ibadah, biarlah kami tetap sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan, yang kami mohonkan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Selamat Paskah, selamat hari Minggu buat kita semua. Dan salam juga dari kami semua buat orang tua. Selamat Paskah dan sampai ketemu di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.